Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa Nur Hasna dari kelas 11 Farmasi. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Pertengkaran Terakhir, karya Chandra Malik, 30 Agustus 2015. Perlu 15 jam terbang untuk mendapati diriku jauh darimu dan lebih dekat pada rindu. Tetanggaku kini dua perempuan berambut pirang, satu darinya lebih tinggi dan memiliki seringai tawa lebih lebar dari satu lainnya. Sempat kami akrab sebentar, sangat sebentar, ketika sama-sama baru saja duduk di deret kursi nomor 31 dan keduanya menyela kesibukan baruku membuka lembar-lembar koran The Telegraph sesudah menghabiskan majalah Holland Herald. Padahal aku tidak membaca, melainkan melihat-lihat saja gambar-gambarnya. Entah menyapa bagaimana, dua perempuan berkaus oblong dan bercelana panjang jeans ini menyangka aku pun berbicara dalam bahasa Belanda. Saat melihatku hanya tersenyum sopan dan kujawab dalam bahasa Inggris ala kadarnya. Mereka menjadi paham dan tak mengajakku berbincang. Sesekali ketika perlu ke toilet, mereka permisi melangkah melewati aku yang duduk paling pinggir dekat lorong. Selebihnya masing-masing asik dengan remote berkabel yang menempel di belakang sandaran kursi di depannya, memilih menu hiburan di layar. Beragam pilihan tersedia, mulai dari kanal entertainment berisi highlight, movie, TV, musik, hingga games. Kemudian kanal kids berisi movie, dance, TV, cartoons, TV channels, CD, audiobooks, dan game. Sampai kanal flick tracking yang meliputi gambar globe dengan lintasan perjalanan yang telah ditempuh 12 jam dari Kuala Lumpur ke Amsterdam. Kecepatan pesawat di angkasa, suhu di daratan, dan di ketinggian angkasa yang ditembus, laporan terkini cuaca hingga pukul berapa akan tiba di tujuan. Tetanggaku dari Jakarta hingga Kuala Lumpur adalah seorang laki-laki berkulit gelap yang rajin berdoa. Sejak dari duduk hingga seranjak keluar kabin ke terminal C2 di Bandara Klia, ia terus-menerus menangkupkan kedua tangan dan komat kamit. Pun ketika pramugari menawarinya pilihan, segelas plastik, teh atau kopi dengan susu atau gula, tentu dengan bahasa Inggris, laki-laki itu bertegun sesaat lalu menoleh padaku. Masih dengan mulut merapal wirid, aku sampaikan pertanyaan pramugari padanya. Teh atau kopi? Baru sekali perjalanan 1 jam pertama, aku mendengar suaranya, ya mau. Kopi tanpa gula, tidak keras suaranya, masih bercampur doa yang belum selesai ia baca, tapi cukup jelas. Mungkin ia memohon minuman penghilang kantuk pada Tuhan. Tidak kudapati ia naik pesawat KLM Royal Dutch Airlines KL0810 sesuai waktu transit yang cuma 30 menit. Dua perempuan Belanda itulah yang menggantikannya. Tetangga di depanku masih dua perempuan Indonesia, ditambah satu perempuan berambut gelap, namun berbahasa asing. Dari aksesnya berbicara aku menduga ia dari Italia. Aku pergi darimu, dari pertengkaran kita yang tak berguna, membawa rindu yang masih utuh. Bahwa kita belum kumpul layaknya suami istri. Kau sibuk dengan anak-anak di kamar utama, berdesak-desakan, namun itulah pengertian kita yang paling baru tentang kehangatan. Sedangkan aku cuma bisa bergabung beberapa menit lalu tenggelam lagi dalam kesibukan mengejar tenggat tulisan.
Tiba-tiba, pagi kemarin pecah tangis si bungsu yang membelah pula kerukunan kita sejak beberapa hari dari kepulanganku. Kita bertengkar. Setiap kali bertengkar, setiap kali itu pula kau menangis dan aku gagal berempati pada air mata. Entah mengapa, tangis bagiku adalah pusaka yang jika tidak sangat diperlukan maka tidak usahlah digunakan. Di akhir babak, entah siapa yang lebih dulu meminta maaf. Biasanya, kita lalu saling menyesali kebodohan masing-masing dengan segala ucapan dan perbuatan yang konyol. Mulai dari berteriak sampai membanting pintu. Sudah bertahun-tahun kita begitu. Malu aku pada sepasang laki-laki dan perempuan Belanda berpostur tinggi besar itu. Di lengan yang laki-laki ada tato nama, mungkin nama perempuan yang ia peluk sejak menit pertama. Dua manusia itu duduk di kursi nomor 30 di deret tengah. Eleanor dalam huruf Latin yang ayu, yang perempuan memangku bocah laki-laki, setahun barangkali umurnya, menyusuinya hingga tertidur. Yang laki-laki melipat-lipat selimut biru yang disediakan pramugari menjadi alas tidur bayi mereka. Sang ayah lantas duduk di lantai sama rendah dengan bayinya, sedangkan ibunya tetap duduk di kursi. Dihitung sejak berangkat dari Cengkareng pukul 18.45, transit di Kuala Lumpur sejenak, dan terbang lagi menuju Amsterdam. Yang pertama mie goreng dengan separuh telur rebus, salad, roti, dan kue keju. Yang kedua ayam dengan pasta, salad, roti, dan kue coklat. Dan yang ketiga 2 potong telur dadar beserta sepotong daging dan sosis, salad, roti, dan yogurt. Selalu aku minta secangkir kopi sesuai makan, tapi ada yang persoalan besar yang tak pernah ada jalan keluarnya. Di mana aku bisa menghisap tembakau. Tidak ada jalan keluar meski kursiku dekat pintu darurat. Melewati malam di angkasa dengan turbulensi beberapa kali. Akhirnya toh aku bisa tertidur. Ingin sekali ku peluk perempuan Belanda yang duduk di kursi tengah di sampingku. Sayangnya ia bukan engkau. Kami bahkan tak saling berkenal. Tapi tubuhnya menjorok padaku, memberiku punggung seperti memberi isyarat untuk merangkulnya. Ah, perempuan dan pelukan memang seperti oksigen dan paru-paru. Jika tak menghirupnya, matilah manusia. Jika menghirupnya, matilah kita dengan ketergantungan luar biasa. Seorang perempuan tua bermata sipit tersenyum lebar dan berlindung pada syal dan selimut dari serangan dingin yang menusuk tulang. Semula acuh saja pada kiri kanannya, sampai kemudian ia kekeh pada lelaki kekar bertato singa di lengan kirinya. Laki-laki itu membotaki kepalanya, menyisakan sedikit rambut untuk dicungkir. Ia begitu bersemangat melahap kerupuk dalam plastik sambil terus menonton film di layar di depannya. Kerupuk khas Malaysia, barangkali, yang pasti ia tak menghiraukan apapun, mungkin juga pada hausnya sendiri. Ah, betapa serak tenggorokan jika dipakai menelan kerupuk sedemikian banyaknya tanpa meminum air sekali. Laki-laki itu mungkin biksu. Sejak awal aku sudah mencurigai itu. Atau mungkin ia pendekar. Tapi dari sikapnya yang sopan, permisi melangkahi ibu bermata sipit itu untuk pergi ke toilet. Mungkin laki-laki itu guru yang penuh budi pekerti dan ilmu yang mumpuni. Tapi belum tentu ia sanggup hidup di Jawa. Dengan gaya kuncir dan kepala botak seperti itu, ia akan jadi bahan olok-olok dan tertawa dari mulai anak sekolah dasar sampai profesor. Dari
pejalan kaki sampai pengendara merci. Mungkin bahkan ia disangka gila atau seniman gagal. Satu lagi yang terlambat kudasari laki-laki mirip biksu itu komat kamit pula, entah berdoa, entah merapal mantra. Yang kulihat sejak tak lagi mengambil kerupuk besar sampai yang remah-remah, kini tangan kanannya masuk ke sebuah kantong kecil kain putih. Ketika ia bergeser posisi duduk, kucuri pandang ke arah tangannya yang sibuk itu. Ternyata sedang menggerakkan jari jemarinya pada biji-biji tasbih. Di antara keramaian orang-orang yang sebagian mulai beranjak dari kursi, ada ternyata satu orang yang tak berhenti memuja. Tapi ia tidak sendiri berdiri mengantre di depan toilet pagi ketika jam mulai bangun tidur. Hilir mudik penumpang ke toilet menjelma ajang rerumpian di kampung. Dan yang ini lebih menarik lagi, mereka tak saling kenal namun bertegur sapa, ngobrol tentang apa saja, sama-sama pula mengeluhkan entah siapa orang yang terlalu lama di dalam kasur. Suasana seperti ini tak ada lagi toilet pesawat-pesawat di jalur penerbangan dalam negara di Indonesia. Apalagi di kereta-kereta api yang menusuk hidung aroma toiletnya. Mengantre di bordes, apa enaknya, apalagi tak boleh lagi merokok meski di sambungan kereta. Aku duduk di kabin kelas ekonomi, sisi kiri kanan kabin ini masing-masing 3 kursi, sisi tengah 4 kursi, berderet ke belakang 15 baris dan ada 3 kabin di pesawat ini. Belum termasuk kabin kelas bisnis. Para pramugara dan pramugari dalam penerbangan ini menyenangkan dan sopan, membagi-bagikan tisu basah, menawarkan tambahan minum, dan membolehkan penumpang membawa majalah Holland Herald. Earphone juga tak harus dikembalikan. Kita tak seharusnya bertengkar dan aku tak pula mengharuskan pergi sendiri. 2 kawanku membawa istri, pasangan yang satu telah memiliki anak dan satu lainnya masih pengantin baru. Belum 2 bulan mereka menikah. Kepergianku memang atas ajakan mereka. Dan kebetulan kita kemarin bertengkar, tapi mana ada yang kebetulan dalam kehidupan ini. Sudah 11 tahun kita menjadi suami istri, 4 anak kita, dan 1 diantaranya laki-laki. Pada kalian, aku mungkin terlalu sering marah. Sesering aku pergi dari rumah, tapi barangkali memang beginilah kehidupan, lebih mudah tersenyum pada orang yang tidak kita kenal. Dan beginilah hidupku, tidak ada yang mengerti kita, berharap orang lain mengerti, malah kecewa. Transit di Bandara Schiphol, Amsterdam, baru kusadari engkau mengirim pesan pendek. Memantik api, menyalakan tembakau di Rochroomte, ruang merokok di bandara. Ku baca kalimatmu tegas dan tegar. Kalau mau marah, marah saja. Kalau mau menangis, menangis saja. Aku pun letih luar biasa. Tapi apa ada yang percaya? Serumu. Aku jadi ingat tatapan matamu yang berapi-api setiap kali pertengkaran kita dimulai. Duduk di tong, menghadap ke dinding kaca yang tembus pandang ke landasan. Kulihat kesibukan di Schiphol sudah dimulai sejak matahari masih semburat di timur. Tidak kalah sibuk dari Cengkareng, tapi lebih cekatan dan rapi. Kusebut kehidupan di atas pesawat tadi sebagai kampung Amsterdam. Lebih dari 1.000 orang terbang ke tujuan yang sama dalam sebuah pesawat berbadan biru. Hiruk-pikuk di bandara ini selayaknya disebut Kecamatan Schiphol. Dari balik jendela ketika pesawat membawaku ke Roma, tujuan berikutnya kulihat ke bawah
benderet rumah-rumah rapi tertata, persegi panjang lahan persawahan dari kota yang sepi lalu lalang, beda benar dari Jakarta. Aku percaya kau capek di rumah melulu, ternyata juga bisa melelahkan, bahkan sangat. Tapi kau tidak benar-benar selalu di rumah saja sebenarnya. Berapa kali dalam sebulan kau keluar, mulai dari sekadar jalan-jalan, nonton film di bioskop, belanja, sampai hal-hal yang remeh-temeh dengan kawan-kawanmu yang kalian namai arisan itu atau reuni atau entah apa. Semoga kau pun percaya keluar rumah entah untuk bekerja atau berpetualang terasa menyenangkan hanya pada permulaan. Lama-lama meletihkan, membosankan. Turun naik pesawat, keluar masuk kafe dan resto atau warung kaki lima dan bermalam di hotel itu menjenuhkan. Tak ada yang lebih kurindukan daripada kalian, rumah dan makanan apapun yang kau masak. Aku ingin pulang dan berhenti pergi. Ingin tidur cukup, main dengan anak-anak, menemanimu nonton televisi melewati malam, dan mengisi waktu untuk menulis. Tapi aku ingin di rumah bukan untuk bertengkar. Hidup rukun dan berhasil membuat kalian bahagia adalah niat terbaik yang pernah kubatin dan cita-cita yang terus kuperjuangkan. Hanya saja pernah terlontar dari bibirmu, betapa kau lebih tenang jika aku di luar rumah saja, pergi yang lama, agar tak ada yang suka mengatur-ngatur dan marah-marah. Dan tentang pertengkaran kita yang terakhir, kau mengirim pesan pendek yang kubaca sebelum di bandara sebelum ke Roma. Kau berkata, aku mungkin memendam sampai akhirnya meledak dan marah betul. Aku tidak menyesal. Pertanyaan terbesar dalam hidupku adalah mengapa kau sama sekali tidak pernah nampak takut padaku. Bahkan dalam cinta dikenal rasa takut. Kini kau bahwa terang-terangan mengatakan tidak menyesali kemarahanmu. Begitu pula perasaanmu, pertengkaran kita. Padahal aku masih laki-laki yang sama, masih menyesali pertengkaran, kemarahan, dan siap menerimamu kembali ketika kau minta maaf. Tapi dalam pertengkaran kita yang terakhir, ku katakan kau tak perlu memohon-mohon maaf padaku lagi. Sudah aku maafkan sedari sekarang. Semoga ini pertengkaran kita yang terakhir, semoga membawa kepada penyesalan bukan perpisahan. Aku ke Italia hanya 1 pekan. Semoga kau masih menghendaki perjumpaan. Meski aku merasa kau menunjukkan sikap padaku untuk berhenti percaya. Semoga itu bukan berarti terhadapku kau mulai curiga. Berhenti mencintai toh tidak harus mulai membenci. Lagi pula aku masih mencintaimu. Jika kau bilang bahwa anak-anaklah yang membuatmu bertahan, maka aku katakan hal yang kurang lebih sama. Tapi pertahankan, jangan sampai dijadikan pelampiasan. Sekian cerpen yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.